Oke, Bapak Ibu sekalian peserta pelatihan GeoGebra, untuk kesempatan kali ini di sini akan saya berikan mengenai tutorial bagaimana membuat suatu classroom menggunakan GeoGebra. Yang pertama-tama yang akan kita gunakan, kita perkenalkan dulu, yaitu GeoGebra klasik ya. Asumsinya Bapak Ibu telah menginstal GeoGebra klasik. Jadi setelah Bapak Ibu menginstal, bisa Bapak Ibu lakukan klik, katakanlah program akan kita eksekusi ini ya. Oke, ini tampilan daripada GeoGebra klasik. Di sini tentunya kalau kita ingin melihat versinya itu kita bisa lakukan di sini, klik ini ya. Lalu kita lihat hype ini ya, kita klik ya. Lalu buat lisensi ini kita klik. Di sini akan tampak informasi bahwasanya GeoGebra yang kita gunakan itu adalah GeoGebra versi 60620.0 offline ya. Ini tanggalnya 1 Desember 2020. Oke. Lalu untuk membuat satu classroom, yang pertama kita harus mempunyai resources ya. Resourcesnya itu kita bisa buat melalui file di dalam GeoGebra yang kita tampilkan di sini. Topik pembahasan di sini nanti kita coba bagaimana kita membuat suatu resources untuk pembelajaran berkaitan dengan menyelesaikan sistem persamaan dengan dua POBA ya, secara interaktif ya. Lalu nanti kita masukkan, setelah kita buat resources itu kita upload di dalam akun kita ya. Oke. Untuk itu sebelum kita buat resources, tentunya kita harus mempunyai akun ya. Oke. Kita minimize dulu nih ya. Klik ini ya. Kita coba ke GeoGebra-nya ya. Website di GeoGebra, yaitu Bapak Ibu bisa lakukan melalui search engine daripada Google untuk mencari website daripada GeoGebra dengan mengetik GeoGebra gitu saja ya. Dikatakanlah di sini Bapak Ibu ya, kita ini. Oke. Ini adalah website daripada GeoGebra ya, yaitu www.geogebra.org ini. Oke, untuk membuat akun di dalam GeoGebra, kita bisa klik di sini tanda sign in ini. Klik. Oke, Bapak Ibu bisa gunakan di sini username. Bisa Bapak Ibu gunakan kalau mempunyai Google, email Google atau atau email ya. Terserah pilih. Tepatan di sini contohnya ini email saya di dalam matematika ya. Lalu di sini password ya, isikan. Tepatan ini saya sudah mempunyai sudah saya buat ya. Jadi ini password kita isikan. Oke, ini tentunya kita sudah mempunyai akun ya. Bagaimana nanti kalau kita belum mempunyai akun? Itu nanti kita create akun di sini. Oke, karena ini saya sudah mempunyai akun ya. Lalu kita kita isikan password pada saat kita membuat tadi itu. Lalu kita masuk di sini.
Di sini akan tampil apa akun saya di sini ya, untuk melihat apa saja yang telah saya buat di dalam GeoGebra itu. Ini beberapa materi yang telah saya buat di sini. Lalu saya upload di akun ini. Oke, kembali lagi kepada apa? Kepada persoalan bagaimana kita membuat akun ya, katakanlah ya. Nah, kalau kita belum mempunyai akun, nah di dalam apa? Oke, kita apa? Katakanlah kembali kepada apa? Web awal daripada apa? Website daripada apa? GeoGebra. Klik di sini sign in. Lalu di sini create account. Nah, ini nanti akan muncul tampilan ini. Isikan aja ini email kalau Bapak Ibu mempunyai email ya, sesuai apa. Mungkin kalau Bapak Ibu punya email di Google ya. Terus nama dari apa yang Bapak Ibu apa inginkan cepat tampil. Passwordnya apa, isikan di sini. Isikan di sini nanti password apa lagi untuk mengulangi ya, konfirmasi password yang telah diketik di sini. Setelah itu apa? Ini untuk memilih pilihan dari satu hal berikut ini, yaitu bahwasanya apa? Umur ya ini. Umurnya yang mana ini ya? 14 tahun, di atas 14 tahun. Ini privasinya ya, untuk servisnya ya, polisi privasi. Jadi kita pilih kalau katakanlah ya apa umur kita di atas 14 tahun. Kalau ini apa kita apa di bawahnya ya, di bawah 14 tahun. Kira ini kita bisa pilih lalu klik create account. Sehingga nanti dengan begitu nanti hal ini bisa dilihat konfirmasinya di dalam email yang Bapak Ibu sebutkan di sini. Oke. Dengan begitu kalau Bapak Ibu sudah mempunyai akun, itu tinggal nanti kalau sign in di sini ya, itu username-nya tentunya email yang Bapak Ibu masukkan tadi ya. Lalu password yang telah Bapak Ibu buat ya. Lalu sign in nanti apa akan muncul apa akun Bapak Ibu sebagaimana yang telah kita berikan tadi ya. Oke. Lalu kalau setelah Bapak Ibu mempunyai akun itu ya, kita bisa kembali lagi bagaimana membuat resources untuk tujuan yang kita punya tadi ya. Oke, di sini ketikkan aja, misalkan kita mau mengetik, terserah persamaan yang akan kita tulis, katakanlah ketik di sini ya 2x katakanlah plus y min 1 kan aja enter ini enter. Oke. Lalu persamaan yang kedua, katakanlah terserah ini Bapak Ibu ketik di sini. Kita ketik persamaan yang kedua, katakanlah x min y sama dengan 3. Oke. Di sini kita lihat suatu tampilan grafik sebelah kanan ini. Jadi apa yang telah kita ketik ya. Itu sebenarnya kalau kita di dalam kelas untuk menerangkan cari dari dua persamaan yaitu 2x plus y sama dengan 1, persamaan yang kedua adalah x min y sama dengan 3. Itu secara grafik kita lihat di sini. Kalau dia mempunyai penyelesaian, itu adalah grafik dari gambar persamaan garis 1 dan persamaan garis 2 itu berpotongan. Nah, untuk mencari perpotongan di titik potong ini di GeoGebra itu kita bisa gunakan di sini, klik ini. Lalu ada di sini adalah intersection ini ya. Klik ini, lalu letakkan di sini, klik.
perpotongannya itu. Terlihat di sini adalah apa? Titik perpotongannya, dua garis itu berpotongan di 1,33, yaitu sebagai X-nya, Y-nya itu adalah minus 1,67. Sehingga kalau kita mau tampilkan nanti X-nya, itu ketik aja ini X daripada apa? Huruf ini A. Ini merupakan di sini A itu nanti merupakan nilai X yang kita cari pada apa? Perpotongan dua garis ini. Lalu bagaimana untuk mencari Y-nya? Ya ketik aja di sini apa? Y, lalu kurung, isikan A besar. Nah, di sini akan terlihat suatu apa? Satu penyelesaian dari persamaan 2X plus Y sama dengan 1 dan X min Y sama dengan 3 itu adalah apa? X-nya ketemunya 1,33, Y-nya ketemunya minus 1,67. Oke, lalu bagaimana hal ini nanti kita isi secara interaktif supaya peserta didik itu bisa menyelesaikan persamaan dengan apa dua perubah X dan Y itu. Kalau garisnya, dua garisnya itu kita bisa ganti. Untuk melakukan hal itu, kita bisa lakukan di sini, yaitu dengan mengklik ini, klik ini, lalu apa? Tampilkan di sini itu adalah apa? Ada pilihan, yaitu pilih apa? Input box ini. Klik input box ini, lalu klik di sini. Nah, ini masukkan nanti captionnya itu katakanlah persamaan pertama ya. Tulis ini persamaan 1. Jadi katakanlah ini nanti sebagai input ya. Jadi masukkan katakanlah ya, masukkan persamaan ke 1 ini ya. Ini bisa kita di titik 2 ini. Lalu objeknya yang apa yang akan kita isi di sini itu adalah apa sebagai input. Itu adalah persamaan 1 ini. Klik di sini. Lalu tekan OK. Ini akan muncul sebagai input nanti. Jadi ini nanti kalau ini kita isi garis yang lain, ini tentunya gambarnya berubah juga. Oke, dengan cara yang sama yang berikutnya, klik di sini, lalu masukkan ya di sini, masukkan, klik ini persamaan yang kedua ya, di titik 2. Lalu link objeknya ini klik, tentunya di sini klik ini ya, persamaan yang kedua ini. Lalu kita tekan OK. Nanti ini kita bisa atur dan kita geser-geser. Ya. Lalu yang berikutnya, bagaimana kita mencari nilai X dan Y-nya, yaitu kita bisa lakukan di sini secara interaktif. Klik ini ya. Lalu teks, klik teks ini. Lalu klik di sini katakanlah ya. Nah, nanti muncul ini. Ketikkan di sini penyelesaiannya katakanlah. Penyelesaiannya adalah Bapak Ibu bisa apa? Lakukan di sini. Yaitu apa? X sama dengan tentunya X-nya tadi nilai A ini ya. Di sini. Yaitu kita bisa klik untuk mengetik apa nilai A ini. Jadi ini. Oke, kita beri spasi. Oke. Tentunya yaitu nilainya nilai daripada A yaitu apa? 1,33. Untuk mencari hal itu, ini klik di sini, advance, lalu apa?
klik di sini apa tanda gambar ini. Nah, yaitu nilainya nilai A ini. Klik A. Lalu tekan OK. Nah, ini sudah kita temu X-nya itu adalah apa? 1,33. Lalu bagaimana Y-nya? Oke, untuk itu kita klik ini dulu ya. Lalu kita klik lagi ini. Nah, supaya tampil yang tadi. Ini lanjutkan di sini. Oke, tulis dan Y sama dengan spasi ini. Tentunya nilainya nilai B. Bagaimana mencari nilai B ini? Cari di sini. Ini ada B. Oke. Oke. Nah, di sini akan tampil yaitu apa? X-nya itu adalah apa? 1,33 dan Y sama dengan minus. Oke. Nah, untuk memperbaiki apa? Memperbaiki posisi daripada ini, mungkin ini terlalu panjang ya, apa boxnya ini. Kita bisa lakukan hal ini. Ini klik aja ini. Mana ini dulu ya. Klik move ini ya. Lalu klik ini masing-masing ini ya. Nah, berikutnya klik tanda ini. Nah, setelah itu kita klik ini tanda apa? Gerigi ini. Nah, di sini akan muncul. Yaitu pilih di sini kalau kita mau mewarnai teksnya, mau kita ubah ukurannya ya. Mungkin supaya kita perbesar ya. Ini medium, nah itu akan tampak lebih besar. Lalu boxnya ini bisa diklik lewat apa stylenya ini. Lalu panjangnya kalau terlalu panjang katakanlah mungkin ini 15 sudah cukup ya. Kita ketik 15 di sini. Lalu ini letaknya mungkin kita apa tidak rata kiri tapi center ya, ini klik ini. Oke, kita bisa lihat di sini sudah apa berubah ini. Bagaimana untuk mengubah yang kedua? Klik aja. Klik ini, lalu tekan ini, klik ini, tanda di sini. Lalu tanda apa? Gerigi ini, klik. Sama seperti yang tadi, teksnya kita perbesar. Jadi apa? Medium. Lalu stylenya, ya tadi stylenya apa? Ya panjangnya mungkin kita samakan ya 15. Nah, supaya tidak terlalu panjang nanti tampilannya. Lalu ini center ya, klik. Oke, ya ini nanti terlihat akan sudah berubah. Oke, lalu bagaimana ini kalau supaya kita letakkan di apa? Supaya bergerak ini ya di sini. Kalau kita lihat, oke kita geser-geser ini. Lalu ini kalau kurang ke kiri ya, kita bisa lihat apa ini juga kita bisa letakkan di sini ya. Dengan menggeser ya. Dan juga kalau untuk apa? Untuk melakukan hal apa? Hal ini mungkin supaya agak ke kiri atau ke kanan itu kita bisa lakukan hal yang sama ya. Dengan melakukan klik itu kita geser ya. Oke, untuk selanjutnya ya kita menggunakan mode geometri ya supaya nanti tampilannya agak bersih. Ya. Oke. Klik di sini lalu apa? Kita lihat apa perspektif ini ya. Lalu pilih geometri. Jadi tampilannya agak bersih daripada apa yang tadi apa medianya. Ini kita bisa klik kanan ya lalu geser di sini supaya apa? Oke. Di sini kita bisa coba ya Bapak Ibu. Kalau kita isi katakanlah apa? Oke, ya, coba kita isi sembarang. Katakanlah X min Y sama dengan apa? 3, tekan enter. Oke. Dan di sini juga X min Y3 ya sama. Oke, katakanlah yang ini tentunya tidak ada apa? Penyelesaian ya. Jadi dua garis itu adalah menumpuk ya. Oke, katakanlah ini kita ganti ya.
plus Y sama dengan 1. Kita lihat di sini punya penyelesaian. Ya, dia punya penyelesaian yaitu adalah X-nya 2, Y-nya min 1. Secara geometri itu adalah apa? Dia merupakan apa? Dua garis ini adalah berpotongan di titik A, yaitu X-nya 2, Y-nya min 1. Oke, itu kok ada dua ya, ini kita delete ya. Klik kanan untuk mendelete ini, klik kanan. Nah, ini ada delete ya. Oke, kita butuhkan hanya satu ya. Lalu bagaimana ini kalau kita mau apa perbesar, klik di sini lalu klik ini ya. Jadi kita lihat ukurannya supaya agak besar medium ya. Oke, juga supaya tampak katakanlah ini lebih tebal ya. Jadi klik ini. Nah, ini akan apa? Oke. Oke, supaya ini tidak bergerak-gerak penyelesaiannya itu kita bisa klik ini. Lalu kita lihat ini. Tanda gembok ini klik, lalu tanda paku ini ya diklik ya. Nanti kalau ini kita gerakkan dia apa tidak bergerak. Oke, setelah kita membuat ini kita bisa simpan persamaan ini, yaitu cara menyimpannya itu adalah ini. Klik ini, lalu file ini. Oke, lalu kita apa? Simpan ini, save ini. Oke, di sini continue ini ya, without signing. Klik ini, lalu save ya. Klik di sini save. Ya. Oke. Lalu di sini dia akan mengarah pada folder yang apa kita inginkan ya. Mau ditempatkan di mana? Ini katakanlah ini tempatnya di sini ya. Katakanlah folder F ini. Ini punya tentunya tergantung nanti Bapak Ibu kalau menyimpannya F. Lalu saya simpan di sini ya. Lalu namanya kayak saya ubah namanya ya. Contoh 1 ya. Contoh 1, lalu titik jangan lupa GGB ya, GGB. Ya, lalu ini kita apa letakkan di sini. Nanti kita cari ya dia pada apa Atmas 2020 ya, yaitu di folder F ya. Oke, kita save ya. Oke. Lalu kita bisa keluar di sini. Oke, kita keluar. Oke, don't save ya. Sudah jangan khawatir karena tadi kita sudah simpan. Oke. Lalu bagaimana kalau kita ingin membuka apa file yang telah kita punya tadi? Ya, ada dua cara. Yang pertama ya, kalau kita ingat di mana kita simpan tadi ya. Yaitu di folder yang kita punya tadi itu. Yaitu di F ya ini. Nah, klik aja file yang telah kita buat tadi. Nah, ini dia muncul di sini. Oke. Lalu berarti kita sudah mempunyai file yang telah kita buat tadi. Oke, kita tutup ini ya. Lalu bagaimana file yang telah kita punya ini kita simpan di dalam apa? Di dalam yaitu akun kita. Oke, tentunya kita apa ke websitenya ya. Yaitu apa tadi? Yaitu GeoGebra ya. Lalu sign in ya, karena kita sudah membuat ya katakanlah nih akun saya ya, email ya, lalu ini password yang telah saya punyai. Lalu apa ini kita klik
sign in, salah ini. Coba apa? Oke, coba ya. Oke, sudah benar. Ini kalau kita mau apa? Memasukkan pada akun saya file yang telah saya buat tadi ya. Klik ini tanda ini. Lalu apa? Ini ada create ini, klik create upload ini, upload di sini. Nah, ini pilih ini choose file ini, klik ya. Lalu file yang kita buat tadi itu adalah apa? Di directory F, folder F ini apa? Directory Atmas, lalu tadi contoh ya kalau nggak salah, dan nama C, 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 C. Contoh, mana ada contoh? Nah, ini contoh satu, open, oke. Oke, kita bisa unggah. Nah, ini kan muncul di sini Bapak Ibu. Oke, oke, judul kita beri judul, katakanlah apa? Sistem apa? Sistem persamaan dua ubah. Oke, kita bisa lakukan di sini, simpan ya. Disimpan di sini, dan ini juga kita bisa lihat kalau nanti kita share ya, kita simpan dulu ya yang pertama, simpan dan tutup ya. Oke, kita lihat ya di sini. Nah, ini di sini muncul, kita sudah mempunyai. Oke, kalau kita mau membuka apa yang kita buat itu di akun kita ini tentunya, klik aja ini 2 kali. Nah, ini kita bisa bereksperimen di sini, kita bisa mengganti nilai ini. Terserah ini, katakanlah kalau kita ganti satu kata. Ini ketemu X-nya 1, Y-nya. Dan 2 garis ini berpotongan. Oke, lalu bagaimana ini kalau mau kita tampilkan di kelas supaya bisa dinikmati oleh peserta didik? Yaitu ini, ada tanda create class ini, klik. Oke, lalu apa? Dan namanya, biarkan apa yang telah kita buat tadi, lalu ini klik create. Oke. Dengan begitu dia sudah muncul di dalam apa? Di dalam web GeoGebra untuk kelas ya. Dan otomatis nanti apa? Linknya itu kita bisa bagi. Ya, ini kodenya ya. Kita bagi kepada peserta didik untuk mendapatkan apa kode ini sehingga dia masuk ke web GeoGebra melalui Classroom itu dengan kode yang kita telah berikan ini akan berinteraksi pada soal yang telah kita berikan itu. Oke, saya kira itu dari apa yang telah kita buat ya. Oke, saya harus log out dulu di sini ya. Oke. Oke, sampai kita ketemu pada hal yang berikutnya.